Tadi ada yang ngomong. Siapa yang ngomong? Ya udah, yuk kita mulai lagi ya. Kita mulai aja. Kita bahas soal utul. Apa itu utul? Ujian tulis. Pinter. Bukan ujian tulis. Ujian tulis. Jadi Uter dong. Ujian tulis. Utul UGM tahun 2019 ya yang kita bahas ya. Ini kode 624. Jadi nanti kalau nyari di internet ada kode yang lain itu beda lagi nanti. Ya buat yang di rumah kalau baru ketemu sama kakak ini belum tempe, kakak ucapin minal aidin wal faizin ya, mohon maaf dan batin. Semoga sukses setelah lebaran. Setelah lebaran semangat lagi. Yuk, sudah Aras? Ayo kita mulai dari nomor 1 ya. Itu soalnya yang belum ketemu ada kakak kirim di grup diskusi. Nomor 1. Gancil banget. Iya. Jawabannya apa? Belum. Oh belum. Sumpah. Ya. Ayo Arya sama Kak. Orbital yang sesuai dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum M-nya 4, L-nya 2, M-nya 0. Berarti M-nya 4, apa artinya? Boleh keempat. Udah, langsung aja sebutin depannya 4. L-nya 2 itu berarti di mana? D. Jadi 4D. M-nya 0, dia nggak nyebutin 4D berapa, jadi udah langsung selesai 4D aja. Jawabannya yang B. Masih ingat kan L-nya itu kalau S, P, D, F. Nilai L-nya 0, 1, 2, 3. Ini jangan lupa. Nah, ya, jadi kalau nilai M itu selalu plus minus L. Min L sampai plus L, itu nilai M-nya. Jadi nanti dia 1 kamar, 3 kamar, 5, dan 7. Satu yang B nomor 2. Nomor 2. Ikatan ionik dapat terbentuk dari atom unsur 19X dengan unsur siapa? Kita punya 19X. Berarti yang dikonfigurasi yang bawah ya. Jangan lupa nomor atom, konfigurasi biasa aja. 27. Berarti dia golongan 7A. Kalau golongan 7 maka dia akan bermuatan? Ya, min 1. Berarti min itu dia ikatannya yang termasuk unsur logam atau non logam? Non logam. Oke, kita dapat ternyata si X itu adalah unsur non logam. Diminta ikatan ionik. Apa itu ikatan ionik? Ikatan non logam. Ya, ikatan ionik itu ikatan antara logam dengan non logam. Yang ion plus dengan ion min. Inilah ikatan ionik. Jadi kita tinggal cari pasangannya harus yang logam. Logam itu biasanya golongan berapa? 1, 2, 3 ya. Dan golongan B. Kita lihat yang mana berarti jawabannya? Yang A. Ini kan 4R. 2, 2. Ini 5S. 2, 3. 6T. 2, 4. Lalu 7V. 2, 5, dan 15U. 2, 8, 5. Golongan 4 udah pasti muatannya min 4. Udah pasti muatannya min 3. Ini muatannya juga min 3 atau min 5. Ingat konfigurasi di periode ketiga atau lebih. Berarti dia udah pasti non logam. Nah sekarang antara R sama S gimana nih? Ya kita masuk sebenarnya ada berapa pengecualian? Sebenarnya ada 3 ya. Ada 1H, 4BE, 5
5 boron. Ini konfigurasi 1, 2, 2, 2, 3. Golongan 1, 2, 3. Tapi kalau dia bersenyawa, dia akan bermuatan min. Nah, tapi sekarang kalau kita pilih di antara dua ini, siapa yang kecenderungannya lebih logam? Yang lebih bersifat logam. Logam biasanya ciri-ciri berakhiran apa? Udah pernah juga kakak bilang. Yang mana berarti? Be. Jadi Be itu berilium. Be itu kan di golongan 2 ya. Jadi dibandingkan antara R sama S, R itu punya si unsur Be, si S itu si unsur boron. Jadi di antara dua ini yang lebih bersifat logam adalah yang Be. Jadi Be itu sendiri sebenarnya sifatnya ya. Gitu. Nah, Be. Jadi Be itu lebih yang logamnya. Jadi ini ya, yang betul jawabannya si L. Yang A. Didiskusikan. Jadi dia masuk, nggak apa-apa masuk. Sebenarnya ada dua-duanya kalau dibikin ikatan, dia ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Silakan. Nomor 3. Nomor 3. Sesuai dengan persamaan reaksi NaOH ditambah H3PO4. Jadi Na3PO4 plus H2O. Yuk disarain siapa dulu? Na ya, 3, P-nya 1, H-nya 3 tambah 3, 6. Berarti sini 3. Oke. Terus dia bilang, padatan NaOH yang diperlukan untuk tepat menetralkan. Mau dia minta gramnya NaOH nih. Untuk menetralkan, ini MR-nya 40, menetralkan 90 mili H3PO4 0,1 molar. Kalau dia bilang menetralkan, boleh kalian pakai cari mol, pakai perbandingan koefisien, cari molnya, cari masanya, boleh kayak gitu. Atau rumus titrasi. Kenapa titrasi? Karena di sini antara asam dengan Basa. ya. Jadi sebenarnya menetralkan itu ya udah asam sama basa. Atau kalau dia ngomong tepat bereaksi itu nggak harus titrasi ya. Tepat bereaksi kalau misalnya senyawanya bukan asam sama basa, maka kita pakai kayak perbandingan koefisien aja. Mol sebanding dengan koefisien. Tapi karena ini asam sama basa, maka menetralkan di sini atau tepat bereaksi sama aja kita pakai rumus titrasi. Tuh, jadi boleh dua cara. Sekarang kita pakai yang titrasi aja, apa rumusnya? Itu tim pengenceran. Ya. PKMAA sama dengan PB MB B. V kali M itu apa? Jadi mol asam dikali A sama dengan mol basa dikali B. Mol bisa kita ganti dengan gram per ml atau gram per ml dikali B. Ini rumusnya. Tapi sekarang kita lihat, ini dimintanya gram, di sini diketahuinya volume sama molar. Berarti kita padu-padankan ya. Rumusnya bisa digabung-gabung. Jadi yang satunya asamnya pakai apa? Asamnya pakai V kali M. Sedangkan basanya gram per ml. Gitu maksudnya. Jadi PA, MA, A sama dengan gram per ml kali B. Udah, tinggal masukin satuannya yang penting sama. Kalau kita pakainya gram, maka volumenya dijadiin liter. 0,09. 0,09 kali 0,1. Valensinya berapa? 1. Hai, 3. Nah, ingat di sini H3PO4 dan di sini habiskan H-nya. Iya, jadi pakainya 3. Tapi misalnya nih, kalau H3PO4 membentuk menjadi NaHPO4. Na2HPO4. Berarti berapa valensinya?
berapa? 2. Sesuai apa? Sesuai perubahan H-nya aja. Ingat, berapa H yang dilepas. Jadi valensi itu sesuai banyaknya H yang dilepas ya. Jadi kalau di sini H3PO4 dia bilang loh menjadi Na3PO4. Berarti H-nya habis semua kan? Maka valensinya 3. Jadi kalau asam poliprotik itu bisa lebih dari 1 H, maka valensi tergantung garam yang dibentuknya. Hati-hati ya. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gini hanya dari 3 menjadi 1, oh berarti valensinya 2. Oke, berarti lanjutin. Sama dengan gramnya dicari, MR-nya 40 kali B-nya apa jumlah? OH-nya ada 1. Dah, coret. Berarti gramnya berapa nih? 9 kali 12 ya? 1,08 gram. Ya 9 kali 3 27 kali 4 108 1,08 gram. Sampai sini bisa diikutin? Ikut loh. Ikut. Yang di rumah gimana? Jelas nggak? Ada yang mau ditanya nggak yang di rumah? Oke, Kak. Jelas, Kak. Kenapa? Enggak. Kalau ada yang kurang mau nanya, ngomong aja ya. 4. 4, yuk 4. Kamar berapa sih? Yang baru datang bisa diikutin, Eli, Rahel, Arya. 3 meter. Ya. Nomor 4, senyawa 3 metil 2 butanol. 3 metil 2 butanol. Termasuk kelompok apa ini? Alkohol. Alkohol masih ingat rumus umumnya apa? ROH. No. CN. CNH2 plus 2. Oke. Jadi ini ya rumus umumnya harus tahu. Jadi biar kita nggak usah pakai gambar-gambar. Karena kalau mau dibakar, kalian pakai gambar rangkaian senyawanya kan rempong ya. Tapi langsung aja C berapa, H berapa, O berapa. Jadi ini berapa jumlah C-nya? Dilihat dari but itu 4. Oke, met itu 1. Jadi jumlah C-nya ada 5. Maka jadinya C5 Oh, begitulah si 3 metil 2 butanol ya. Dibakar dia bilang. Dibakar sempurna berarti ditambahkan O2 menghasilkan karbon dioksida dan siapa? H2O. Ya, ini massa gas karbon dioksidanya katanya 11 gram. Yang ditanya adalah volume gas oksigen. Ini volumenya yang ditanya. Volume pada kondisi apa? Pada kondisi di mana 14 gram gas nitrogen. Apa tuh nitrogen? N2. Dia punya volume 20 liter. Ayo, pakai rumus apa ini? Diapain dulu? Diapain dulu? Apanya yang dicari? Dicari hubungannya. Dicari. Pertama kalinya harus ngapain dulu? Ini udah masuk reaksi. Iya, reaksi udah ada. Kita setarakan dulu ya. Setarain berarti siapa duluan? C-nya 5, maka di sini kali 5. Lalu siapa? H dulu. Ingat logam non logam hidrogen oksigen. Hanya 12 kali 6. O-nya berapa? 16. Di sini berapa? Berapa tuh? 16, 8. Nah, ini udah ada 1. Nah, jadi kurangin sama ini. Tinggal 15 per 2. Ya. 7,5 bukan 17,5. Nah, udah dapat reaksi, udah disetarakan. Kita cari apa? Mol. Cari mol. Mol siapa yang bisa dicari? CO2. CO2. Udah pakai rumus. Gram per mr. Oke, langsung 11 dibagi mr-nya 12 tambah 32. 4. Jadi dapat 1/4 mol. Dapat molnya CO2. Oke, sekarang karena ditanyanya volume O2, maka kita cari molnya si O2. Molnya pakai rumus perbandingan koefisien gimana nih? 15/2 jadi berapa? 7,5 aja ya.
Ya boleh pakai bangku ikut. Bangku aja nih. Bangku kakak dulu. Atau gimana? Zoomnya dipegang aja di sini. Atau di sebelah sini tuh. Zoomnya dipegang. Zoomnya dipegang. Iya. Emang. Ya lu bobo sini aja. Ya. Indonesia. Ini anggota DPR yang aku bagian kursi kayak gini. Ambil kursi kecil. Udah yuk. Molnya perbandingan koefisien 15 per 27,5 per koefisiennya CO2 berapa? Aku kirain bawa mie loh tadi. 7,5 Kali 1/4. Langsung Berapa? Berapa? 7,5 dibagi 20. 0,375. Nggak tahu enggak 15 per 40. 0,375 mol ya. Nah, sekarang kita mau nyari volume, pakai rumus apa ya? perbandingan volume. Oke, pintar. Jadi volume itu bisa apa aja? STP 0 derajat 1 atm, RTP 25 derajat 1 atm, PVNRT kalau selain itu. Kalau ada gas lain pakai P1 per V2, M1 per M2. Oke. Pakai rumus volume atau volume kalau diketahui molaritas berarti pakai rumus mol V kali M itu ya. Oke, lanjut berarti kita pakai V1 per V2. V1-nya anggap V oksigen per V2-nya si P-nya si N2. M1 molnya oksigen per M2, M-nya si nitrogen. Nah, masukin deh. Yakin belum ada apa nih? Belum ada nih ya? Ya, kita cari molnya si nitrogen yaitu gram per ml-nya 28 setengah mol. Dah, terusin sini. Volume O2-nya dicari per volume nitrogennya 20 sama dengan mol O2-nya tadi udah dapat 0,375 per molnya nitrogen tadi setengah 0,5. Ya. Dah, cari volume oksigennya. Dihitung-hitung itu benar kan? 15 liter. Coret 225. 375 dibagi 25, 15. Betul, Rel. Pinter hitungnya, hebat. Rel. Silakan. Diperhatikan dulu, dinikmati dulu. Enak sih bau sini. Bau kilin. Wah, rasa kayak makan kopi. Iya, itu baunya nempel ke mobil. Mobil besok. Itu loh. Ya kan, gue nggak selalu. Apalagi gue yang makan ya kan tuh gue makan. Mungkin karena gue ini kan Baunya familiar. semua, Familiar makanan. tapi bau ini. Iya, udah iya. Lo dari mana nih? Waduh, ini tadi Pemso BP. Oh, gara-gara dari BP. Emang besar bakso BP pindah. Lo tadi iya. Yuk, bro, ya gue udah lama. Baru 3 hari yang lalu. Ada apa di BP? Nggak ada, cuma Starbucks pindah doang. Biasanya kan lu tahu kan tempatnya Starbucks dulu kan. Pindah samping. Oh iya, Isinoya samping Isinoya. Neko dong, yang lebih dalam kan lebih dalam. Iya, kan ada dua aja. Starbucksnya kelihatan mulai dari jalan. Iya, dari belakang. Dari samping. Nggak tahu dari mana kelihatan. Sudah? Lanjut. Ya. Lah, dihapus Kak? Iya. Ya udah hapus aja. Pintar. Lucu ya. Gimana dah? Farhan foto dulu. Sama kakaknya enggak? Lebay banget gayanya. Totalitas ya. Bawa aja gue. Gue juga baru confirm tadi di bawah. Gue nggak baca sumpah gue ya. Iya, Pak. Emang ada yang iman. Oh berarti emang kamu mah nggak konfirm? Enggak. Berarti wajar ya nggak dapat bangku ya? Emang. Tapi gue ngeker deh kalau ada confirm. Nggak ada kan udah nggak ada confirm. Tadi udah ada 7 orang. Tadi Kenapa udah ya? ada 7 orang sebelum kita berdua 7 orang. Kok kalian nggak ada yang ngingetin sih? Aku belum nulis itu loh. Apaan? Kamu udah udah siapa sih yang sama
kakak di kelas 12 ya udah Oke, lulus lanjut, gitu. lanjut. Tidak. Sabar ya. Iya, maaf. Ini ujian. Udah lewat lebaran. Ya, sebulan puasa itu ujian ya. Ujiannya Ujian mandiri kan. Ya, nomor 5. Jika kalor pembakaran benzen adalah A, delta H0, pembakaran itu apa? F. C. Delta H0 C benzen. Benzen itu apa? Oke, benda C6H6 itu adalah A, kilojoule per mol. Kalor pembentukan CO2 delta H0, pembentukan formation CO2 adalah B, kilojoule per mol. Pembentukan H2O juga delta H0F, C, kilojoule per mol. Yang ditanya adalah kalor pembentukan benzen C6H6. Pakai rumus apa? Kiri, kanan kurang kiri. Tapi reaksinya yang mana? Reaksinya Iya, ini yang dibikin reaksinya. Berarti kita punya C6H6 dibakar dulu, tambahin O2, CO2, H2O. Delta H-nya udah ada berapa ini? A. Kalau pembakaran, sekarang disetarakan C-nya 6, H-nya 6, O-nya 8. 8. Dari 8. Astagfirullahaladzim. 6 kali 8 ya? 15 per 2. Ya. Dah, kita tinggal masukin ke rumus delta H. Diketahui data-data delta HF adalah kanan kurang kiri. Itu ya? Ya. Bisa kan ya? Udah, delta H-nya delta reaksinya ini. A sama dengan 6 kali CO2. CO2-nya berapa? B. Jadi 6B. H2O-nya 3C. tambah 3C dikurang kiri. Yang ditanya ya, delta HF-nya C6H6 plus O2-nya 0. Enggak ada ya. Oke, berarti delta HF-nya si C6H6 langsung dapat 6B ditambah 3C min A selesai. Yang boleh kan ya? Boleh. boleh. Boleh kakak. Beli bajunya. Kenapa boleh ya? Hah? Boleh. Silakan Kak, biasanya. Boleh tahu. Silakan dulu. Boleh kak bajunya. Silakan kakak bajunya. Boleh. Boleh. Nah, kamu ntar nggak lulus kalau magang. Iya. Iya sih ya. Saya manajernya Kak. Ngapain begitu baju ya? Nggak apa-apa, emang kenapa? Yang punya tokonya kan banyak ntar. Iya, boleh. Amin aja. Kali aja. 6. Ya. Nggak usah libur lah kok. Emang besok beneran libur? Iya, tanggal merah. Kalau tanggal merah ya libur lah. Bercanda. Waisak anjir. Oh, besok Waisak. Lu nggak ada ikut Gua waisak? kagak Pak. Waisak Buddha woi. Iya. Waisak Buddha. Gua udah tahu. Bisa. Lagian memang arah lah kalau jadi Islam ya. Sama-sama namanya putu ya. Ambigu sih nama lu. Nggak boleh main HP katanya. Iya. Gak boleh main juga HP kalau nyalain apa itu apa. ya. Zaman batu. Sekalian puasa. Tapi itu zaman dulu biasanya sekarang udah pada gang gitu. Ya sekarang mah dianggap libur aja kan. Ibaratnya sama aja kalau orang Islam tuh yang malas sholat gitu. Ya sekarang kalau waktu kita kan ibadahnya juga benar. cuma setahun sekali kayaknya dipakai di jalan. Kayaknya sobat ya. Gue pernah. Nah, yuk kita bikin yang ditanya nilai K-nya. Kalau tahu nilai K berarti harus tahu apa dulu? Tahu P. Ordenya ya. Ya. Yuk, kita cari gimana persamaannya ini? Pakai perbandingan. Ini V ya, berarti kalau V sebanding. V sama dengan kali A pangkat X, B pangkat Y. Yuk kita cari order X-nya dulu. Pakai data yang mana?
Oke, data yang B-nya sama data besar dengan kecil 2 dibanding 1. Bagi aja langsung dibagi. Jadi 2 pangkat X sama dengan maka X-nya dapat X-nya. Sekarang kita mau cari Y. Gimana nih? Bebas. Ya satu aja kalau 3/2 nggak enak ya. Tidak sama 1 dibagi. Masukin 0,3/0,1 pangkat 2. Boleh dulu deh. Kalau pangkat Y sama dengan 72/4 18. Ya 3 pangkat 2 kali 2 pangkat Y sama dengan 18. 2 pangkat berapa? 9. 2 pangkat Y-nya 8 dibagi 9 2. Y-nya 1. Nah, iya, begini aja. Nyari order itu cuma begitu dong kok. Yang penting hitungnya cepat ya. Jadi baginya enggak usah dibikin ini per ini. Kalau waktu dibagi aja seper. Jadi kalau ini dibagi ini per ini atas per bawah. Kalau ini per ini per ini per ini. Oh. Nah, kalau 2 bagi 1 si T-nya jadi 1/2. Bedanya di situ aja. Jadi nggak usah merubah-rubah juga. Yuk masukin yang ditanya nilai maka kita masukin ke persamaan yang paling simpel. 1. Yaitu data 1 aja ya. Kita ambil maka V-nya K kali A pangkat X-nya 2, B-nya pangkat 1. Masukin V-nya 4 10 min 6. A-nya 0,1 kuadrat 0,01 jadinya K-nya 4 kali 10 min 2 0,0. Dah. Sah? Benar dong, Pak? Ya. Berdiri enak ya? Berdiri enak ya kalau ada? Biasa ya Kak? Kiri ya? Banyak ada menyindir. Banyak ada sih orangnya. Kalau Waisak diem juga nggak ya? Itu yang Waisak berdoa doang. dimaafkan itu. Betul sih kalau jangan. Betul juga. Udah jadi tahu deh. 7. Kan sabar. Sabar. Yang di rumah gimana nih, bisa diikutin nggak? Yang di rumah. Hah? Jadi berapa? Hah? Jadi berapa? Sampai jam 2:30. Lu nggak apa sih, Ran? Serem banget. Yuk lanjut ya. 7. Jika pH larutan jenuh dari MOH2 adalah 10 plus log 2. Yang ditanya adalah kelarutan MOH2 dalam larutan pH 13. Lah? Apa ya? Ya, hubungan pH dengan kelarutan dan ada ion sejenis di sini ya, KST KST-an. Oke, kita ngomongin satu dulu yang ini nih. Poin yang satu dulu. pH MOH 2 kali, berarti kita punya pH-nya 10 plus log 2, maka POH-nya 4 min log 2, maka OH-nya 2 kali 10 min 4. Sekarang coba kita tulis reaksinya. MOH 2 kali dipecah menjadi M2 plus 2 OH min. S2S.
Coba lihat konsentrasi OH-nya berapa? 2,8. Apa ini? 2S. Jadi kita dapetin dulu nilai kelarutannya dia ini dalam air ya. Ini kelarutan dalam air. Berarti OH- itu sebanding dengan nilai 2S. Kan ini nilai konsentrasi ion-ion. S dan 2S-nya. Berarti 2S adalah 2 kali 10-4. Maka S-nya kita dapat 10-4. Ya. Ini punya S-nya dulu di dalam air. Kelarutan MOH2 dalam pH 13. pH 13 ada OH-nya juga kan? Ada. Berarti ada ion sejenisnya di situ? Iya. Kalau ngomongin ion sejenis, ingat. Kalau kita ngomongin ion sejenis. Nih, pertanyaannya itu pasti kelarutan zat A dalam B. Pasti kayak gini. Di mana syaratnya A itu harus ada KSP-nya, B-nya harus ada molaritasnya. Di antara A dan B harus ada ion yang sama. Berarti A-nya siapa? MOH2. B-nya siapa? Ya, larutan si yang pH-nya 13 ini ya. Gitu. Berarti dia ada ion yang sama-sama punya OH. Sekarang, apakah MOH-nya udah punya KSP? Belum. Apakah si B-nya ada polaritasnya? Bisa dilihat dari sininya nanti ya. Oke, sekarang kita cari apa dulu nih? yang pH 13. Ya, kesini dulu aja, cari KSP-nya. Apa rumus KSP dari MOH2 kali? Masih ingat rumusnya apa kalau jumlahnya 3? 4S. Oke, pintar langsung ya. 4S pangkat 3 ini bisa langsung. Atau ini kali 2S kuadratin. Nah, berarti 4 kali masukin S-nya 10 min kali 10 4 pangkat 3. Oke, dah. Nah, sekarang pH 13. pH 13 berarti POH-nya 1, maka konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 1. ya. Dan kita masukin ganti OH- dengan 10 pangkat min 1. Sekarang kita mainkan pengaruh ion sejenis. Gimana? Yang kita pakai, kenapa sih harus ada KSP? Karena kita masuk rumus KSP-nya MOH2 kali. Pakai rumus konsentrasi M pangkat 1 OH- pangkat 2. Nah, ion yang samanya dimasukin. Siapa yang ada? Nanti OH-nya masuk deh. Dapat si M-nya. M-nya masih yang bentuk S. Coba kebayang ritualnya gimana? Kayak gitu. Makasih loh ya. Ya. Gitu ya, KSP MOH2 kalinya tadi udah dapat 4 kali 10 min 12 sama dengan konsentrasi M-nya masih S, konsentrasi OH-nya diganti 10 min 1 kuadrat. Jadi dapatlah S-nya 4 10 min 10. Ini kelarutan dalam larutan pH 13. Itu SA. SK itu apa? SA. Bukan. SA itu apa ya? Itu. Oh iya, kelarutannya si A. Oh, ya. Ini kan di sini kelarutan si A dalam B gitu. Jadi si A-nya MOH2-nya. Jadi intinya ini kalau ion sejenis itu harus tahu di sininya nih syaratnya ya. Nanti dari data kok dia punya pH, ya udah hubungan pH mau mencari KSP gimana caranya? Harus dapetin S-nya baru masuk ke rumus KSP-nya. Silakan. Kalau dari yang biru Yang hamil setelah 2 kali 10 pangkat min 4, kan kakak bawahnya 2S. iya. Kalau contohnya rumus awal hamil itu kan M kali B. Itu kalau ngomongin bahasa kuat gitu-gitu ya. Kalau di KSP kita ngomonginnya gitu aja karena semua bahasa itu kalau bikinnya BOHY, bohai. Ya. Ya bohai ya. Jadi B-nya Y plus Y-nya OH-. Ini udah mutlak. Kalau di sini S, di sini S, di sini YS. Maka ngomongin pH-nya itu pasti konsentrasi OH- yang kalian butuh itu selalu YS. Nah, karena seperti ini. Memang ini sebenarnya sama aja si B-nya aja. Kalau pakai MB dan pakai Usah. Karena dia mau asamnya lemah, atau kuat, basanya lemah, basanya kuat,
dia prosesnya begini. Kalau M kali B itu khusus untuk bahasa kuat kan? Kembali kasih. Ada lagi? Kak, mau nanya. Silakan. Itu kenapa 4S pangkat 3? Kenapa 4S? Ya, Raffi. Rumus KSP secara cepat ya. Kalau kita punya senyawa AXDY, maka rumus KSP-nya itu adalah X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X tambah Y. Ini rumus cepatnya. Kamu lihat indeks angkanya X dan Y-nya. MOH2 berarti X-nya berapa? 1, Y-nya 2, 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, S pangkat 1 tambah 2. Ya, berarti jadi kalau 1 tambah 1 jadinya S kuadrat. Kalau jumlahnya 2, 4S pangkat 3, jumlahnya 4, 27 S pangkat 4, dan seterusnya. Ini udah harus hafal nih yang paling sering. Oke. Oke. Kasih. Kembali. Lagi saudara. Tadi bahasa merah mulu. Ngapain sih? Ngopi, jarang-jarang kan kalau kira kan. Ngopi. Ada yang main nggak? Iya. Ada yang mau main? Farel, istighfar ya. Ada yang mau main? Ada yang mau main? Ada yang mau main? Ayo nomor 8. Ya nomor 8 ganjil nih. Jika molaritasnya sama, M-nya sama, maka yang memiliki titik didih tertinggi. Titik didih tertinggi itu apa? Yang paling panas. Yang paling cepat panas. Yang paling Ya, lama titik panas. didih itu apa simbolnya? Delta. PB. Berarti di sini ngomongin ada molaritas. Titik didih berarti pakai sifat poligatif. Ya udah rumusnya aja. TB itu apa rumusnya? N0B plus delta TB. Baru delta TB-nya itu apa? KB kali M kali I. Nah, udah tinggal dilihat dari sini aja. Jadi gimana? Kita mau TB yang paling tinggi, maka M kali I-nya harus yang paling tinggi juga. Ya udah, molaritasnya sama, berarti cari I yang paling banyak. Siapa? CL2. Iya, CL2 berapa? 3 ya, 1 sama 2. Ya. Dah, gampang kan? Yang B berapa? Yang B 1 2. B 2. Si C4 juga 2. Si CH3OH. Ya, karena dia adalah non elektrolit. Terus KNO3 juga 2. Elektrolit ya. Oke, jawabannya yang A ya. 9. Ini nomor 9 aja deh. Salting. Langsung lama nih ngajarin. Salah ting. Bikin itu ya, lagi liburan belakangnya ada hantu. Ada apa? Ada penampakan. Jadi dia liburan di mana gitu. Di tempat angker buat biasa syuting. Terus pas dia lagi video gitu, di balkonnya itu ada penampakan. Rambutnya berantakan, mukanya merah, gak jelas. Itu bukan gua. Gak tau beneran apa ya. Kali aja lagi syuting beneran. Iya, siapa tahu emang. Pansos. Kami tahan. Coba jadi
Dia mau perjuangan cuma diri doang, semua tempat gitu. Oke. Pada pembuatan NaOH dari elektrolisis. Larutan NaCl aqueous dengan arus 0,2 Faraday F. Maka banyaknya NaOH yang dihasilkan dalam bentuk gram. Gramnya NaOH yang dihasilkan, ml-nya 40. Yaudah, kita bikin dulu apa nih? Reaksi elektrolisisnya. NaCl larutan dipecah jadi Na plus Cl min. di katodanya siapa? Di anodanya siapa? Ayo, ini larutan loh. Na sebelah mana? Sebelah kiri air. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal air, minum air. Maka yang bereaksi airnya. Tambah 2N, tambah OH min, H2. Cl, dia nggak ngomongin elektroda berarti anggap aja inert, maka Cl-nya menjadi Cl2 Plus 2 elektron. Nah, NaOH itu adanya di mana? Di Ini sama ini kan ya? Iya. Berarti kalau mau dijumlah, ini kebetulan elektron udah sama. Kalau dijumlah berarti ini kita kalikan 2 semua ya? dua semua. Dah, jadi ntar dapatlah NaOH. Berarti molnya NaOH sama nggak dengan molnya OH? Sama. Ya udah, kita cari molnya OH dari mana? Dari elektron. Mana elektron itu? Dari O. Apa itu Faraday? Faraday itu sama aja mol elektron. Ya udah, jadi mol elektronnya dapat langsung 0,2 mol. Mau di mana aja sama karena mol elektron itu sama. Ya udah dapat mol elektron, maka mol OH-nya berapa? 0,2 mol. Maka molnya si NaOH pun adalah 0,2 mol. Tinggal dicari gramnya, tinggal dikalikan ml. 8. Lah, segampang itu. Lolos deh, dapat dong GM. Amin. Harus gitu dong, harus optimis. Harus. Gampang, berarti bisa. Berarti Jurusan Jogja lah. pelajarannya ada teknik-tekniknya ya. Kenapa nggak ada? Iya kan ada kan? Teknik beneran, nggak ada teknik-teknik. Iya. Salah, Bilang. dari plastik. Itu kan dari plastik ya. Iya deh. Dari plastik. Apa yang mukanya? Parah. Manusia model. Udah kayaknya lu butuh asupan tuh angin. Iya nih gua nih kalau banget Buat yang mana nih? gua yang baik lah. Wah, geprek. Dikira kangen Bu Andi. Iya nih. Guru kimia tercinta. Iya dong. Kan 10. rumah ya Allah. Tapi udah sebentar. Esterifikasi. Oh, ini udah sering kemarinan ya. Sering. Esterifikasi dari fenol tambah asam propanoat. Langsung cepet, ada yang bisa jawab. Ini simpel banget. Saya. Pinter, fenil, propanoat dan air. Udah. Pinter banget. Tinggal diambil aja fenil, propanoat plus air. Esterifikasi itu kan dari alkohol ditambah asam karboksilat. Jadi Ya, alkohol itu nama lainnya adalah alkil, alkohol atau alkanol ya. Kalau ini namanya adalah asam alkanoat.
nama esternya, ambil alkilnya, dan ambil alkanoatnya. Ya udah, fenolnya jadi fenil, asam propanoatnya jadi propanoatnya diambil gitu. Ya. Fenolnya jadi fenil, alkil. Ya. Jadi alkil. Ya. Jadi fenil. Kalau mau digambar, RaCOH ditambah RCOOH. Ya. Ini putusnya di sini, ini putusnya di sini, masuk R-nya. Gabung H-nya. Jadinya RCOORACen plus H2. Ya. Jadi kalau kita ngomongin fenol itu gambarnya gimana sih? Fenol itu kan benzen dengan OH. Ditambah asam propanoat. C-nya berapa propanoat? Propanoat ya 3. 3. Oke, mantap. Nah, putusnya di mana? Di sini sama di sini. Udah nempel langsung dianya tuh. Jadi CCCO langsung si benzennya. Iya, benzen kalau jadi cabang namanya fenil. Benzol. Benzol beda lagi. Benzol dengan O itu nanti jadi cabang. Benzol. Nah, ini propanoat. H sama airnya H2O. Kalau benzil beda lagi. Benzil itu benzen dengan 1C. Ini baru namanya benzil. Oh, beneran ada? Ada. Kalau begini doang namanya fenil. Dah. 11. Sabar dong, Kak. Sabar. Sabar. Sabar, Kak. Yuk, 1 menit. Dah. 1 menit belum semua. Tuh, gua kasih 1 menit. Udah. Lanjut. Wah, belum. Saya belum. Benzil fenil. Siapa yang mau? Gue nih. Siapa yang mau? Udah. Boba. Distrik boba. Bosan sekali saya. Ada yang mau ditanya yang di rumah? Siapa yang mau? Bobi. Bobanya. Yang enak itu yang dibayarin. Yang Dia ditraktir. belum kasih THR. Tahun nih kasih THR, Kak. Oh ya, Distrik boba aja kan. Distrik boba. Bukannya kalian yang Loh, saya belum kerja, Kak. Ayo, nomor 11. Pakai rumus pakai rumus Oh, itu langsung. loh yang ya udah langsung aja ya. Yang kita punya baru NT adalah N0 setengah pangkat T per T setengah. Atau kalau mau mencari T-nya kita rubah jadi NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Ya, pakai yang bawah aja gampang ya. NT itu ingatnya apa itu? Akhir. Bisa. N0-nya bulan, T-nya waktu biasa, T setengahnya waktu paruhnya. Waktu aktivitas, waktu disimpannya itu ya, T biasa. Yuk, dia bilang sisanya sehingga tersisa 0,001. 0,001 per N0-nya 0,032. Bulan-bulannya sama dengan setengah pangkat waktu yang dicari ya. Waktu yang dibutuhkannya ditanya, waktu paruhnya udah ada 5. Paruhnya 5 hari. Dan separ 32 itu setengah pangkat berapa? Selalu NT per N0. Pasti bisa dibuat setengah pangkat sekian. 5. Jadi setengah pangkat T per 5. Iya, 5 T per 5. T-nya 25 hari. 25 kan yang nyanyi lagu ini, Nurul. 25. Nurul. Nurul. Dia sendiri.
Cukup. Lanjut. Kenapa MP cuma 2 hari doang Kak, kelasnya Kak? Kenapa MP cuma 2 hari? Kenapa nggak sehat? MP setiap hari kok pasti. Kelasnya Sekolah. yang kelas ini enak banget. Jadi Enak banget. sebenarnya program kalian sebenarnya udah selesai pas UTBK. Wow. Sebenarnya. Jadi ini kita tambahkan, tambah. Tapi kan juga coba di yang lain. Udah nggak dipikirin banget kan kalian di bimbel lain mungkin. Kita masih memfasilitasi ujian mandiri bikin kelas. Udah dari UTBK nya juga prosesnya udah nggak dipikirin lagi. Nih kita masih ada ngasih tambahan plus diskusi bebas tiap hari, makanya manfaatin diskusi. Makanya ada Tanya dan Lu Sabtu data ya? Ini datang dari Sabtu Menasnin, bukan Menasnin, nama Farhan. Mana? Bersama akan dia. Sudah, lanjut nomor 12. Ayo. Jika 2 liter agen nitrat dialiri sebuah arus listrik. Berarti pakai rumus apa nih? Apa tuh? Elektroda. 2 liter atau 2 liter AgNO3 0,1 molar dialiri sejumlah arus listrik menggunakan elektroda PT sehingga semua Ag terendapkan. Kayak lagunya Nas ya? Nah, lagu lagi. Apa? Gimana enggak? Rendah Clara. Ya. Maka volume gas yang akan terjadi yang diukur pada STP. Ditanya volume pada STP. Kalau dialiri listrik berarti listrik. Ada aja. Udah, ya udah bikin AgNO3 ionisasi jadi Ag+, reaksi di katodanya apa? Tambah elektroda. Karena dia sebelah kanan. Anodanya apa? Ingat lalu sisa asap oksigen apa? Jadi oke, pintar. Nah, sekarang dia bilang apa? Apakah kita punya data yang bisa menghitung mol? Bisa. Ada. Elektron. Mana elektron? Nggak ada Faraday, nggak ada kolom, nggak ada waktu, nggak ada gram. Adanya apa ini? 2 liter dan 0,2. Nah, berarti kalau dia bilang terendapkan semua, artinya volume dan molar di sini berpengaruh terhadap stokiometrinya. Jadi menghitung molnya dari mol ini, gitu ya. Jadi kita dapat molnya berapa ini? P kali M 0,2 mol. Yaudah, siapa dia? AgNO3 kita taruh di sini 0,2 mol. Biar bisa ke bawah-bawah lewat mana? Ke sini dulu ya. 0,2 spread 0,2 ini 0,005. Kita mode karena diminta apa? Volume gasnya pasti sih O2 gitu kan. Ada STP tinggal volumenya 0,05 kali 2,4. Udah berapa detik selesai kan? Pasti tahu konsepnya. Belajar makan iya nggak sih? Jangan dong, aku kan lahir MP perjuangan. aku kan rintis. Isinya kimia doang. Jadinya mitra kimia ntar ya. Dong guys, kita lagi. Imut MI. Lanjut 13. Bentar kok.
Ya, udah sebab akibat pulang yuk. Yo, 1 menit. Coba yang di rumah mau nanya enggak? Yang di rumah udah ngerti semua? Kali aja mereka ini bingung mau nanya. Tahu Iya, lu sekarang soalnya tuh kerjaannya. tahu ya, jadi serius banget aja kagak langsung lah. Siapa? Gini-gini sama Sima kan nangis. Lu sama Sima beneran apa? Oh iya, ini nggak bisa tahu ya. Sampai sekarang ya, dia mau surprise banget dia sendiri. Kami 3 baru kasih tahu pas pendaftaran. Udah mungkin tuh. Orang-orang pada masuk ujian. Semoga nggak ada ujiannya deh. Mending ada ujiannya tahu betul. Bagus. Sombong apa tuh? Kamu bukan pakai. Iya betul, iya betul. Itu kan nggak ada yang tahu ya. Bismillah aja deh. Kalau itu aku udah malas mikir. Jujur. Lanjut. Yuk, lanjut. Halo yang di rumah masih ada Masih dong. Adlia, Ainur, Adlia kok nggak kesini Adlia? Amanda, ini Aryanya nungguin. Iya. Jangan galak-galak apa Arya? Kayak Mas Al aja diem aja. Cindy dicariin Rahel loh. Tadi bukan yang ada namanya Cindy ya? Cindy nih nggak pernah kesini. Iya, di bawah. Parah lu nih, buru-buru sekarang. Ini juga belum nih. Gue gak baca sumpah. Ada bukan ya? Lanjut. Nomor 13. Gua nih. Nomor berapa? Lagi makan. Laju reaksi kimia meningkat apabila ukuran partikel diperkecil. Betul. Coba logikanya kayak gimana? Logikanya. Jadi Ya, kamu punya gula merah masih bentuk gelentungan atau punya garam yang masih bentuk kotak gitu. Kamu larutin, gampangan mana daripada yang udah kita halusin. Nah, jadi ya ukuran partikel lebih kecil itu akan mempercepat laju reaksi. Jadi nomor 13 pernyataannya betul ya. Pernyataannya betul. Sebab ukuran partikel yang lebih kecil itu menyebabkan luas kontak antar reaktan menjadi lebih kecil. Salah. Kalau ukuran kecil, luas permukaannya gimana? Besar. Iya ya. Kebayang nggak? Bener kan? Kebayang. Kan? Luas permukaan soalnya. Ya, jadi gini kamu bayangin nih. Ini satu balok. Kita punya berapa sisi? 2. Sisi, balok ceritanya balok. Ini kan? Balok ceritanya ada 6 ya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang kan? Oke, ada 6 sisi. Anggap satu sisinya luasnya berapa? 1 lah. Sudah. Sekarang kakak belah 2. Tadi kan balok, Kak. Ini ceritanya bentuk balok. Bentuk baloknya kamu potong 2 nih. Kebayang kamu punya balok, kamu potong 2. Tadi dalamnya kita itu nggak luas permukaannya? Enggak, pas dibelah 2 nambah nggak luasnya? Nambah, karena permukaannya jadi ada yang tengah-tengah tadi nggak kita hitung, jadi kita hitung. Baru dibelah 2 aja udah nambah 2 permukaan kan? Kebayang, Farhan? Nah begitu, kecilin lagi dan seterusnya sampai halus. Artinya makin kecil ukuran partikel, luas permukaan semakin besar. Gitu ya. Jadi pernyataan betul, alasannya salah. Betul salah jawabannya. Ya, jadi gini ya, ukuran partikel kecil
makin kecil atau halus itu menyatakan luas permukaan semakin besar. Luas permukaan besar menyebabkan laju reaksi meningkat. Makin cepat. Oke, bisa ya nomor 13, nggak ada yang dibantah. 14. Pada reaksi kesetimbangan N2 gas tambah 3H2 gas berkesetimbangan dengan 2NH3 gas. Delta H-nya min X. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Suhu diturunkan, geser kemana? Sunado. Kan sunado. Suhu naik, geser ke endo. Endo itu yang delta H kok. Berarti kalau suhu diturunin, geser kemana? Geser ke exo. Exo itu apa? Delta H min. Jadi geser ke kanan. Jadi pernyataannya alasannya ya reaksi tersebut bersifat eksternal. Salah benar. 15. Ya. Senyawa sate sianida. Sate. Kan sate. Jual kemarin itu sate sianida. Iya. Ada lagi sianida sate. Enggak ada lagi. Terakhir kali jauh banget loh. Di Mirna ya. Dari senyawa natrium sianida. Natrium sianida itu apa? NaS. Sianida itu apa? Natrium sianida. Ya. Mengandung anion basa sianida. Anion basa sianida. Coba ini kalau dipecah jadi apa? Na+ dan Cn-. Cn itu berasal dari mana? HCN. HCN terurai jadi H+. Berarti ini bersifat asam. Kalau dia melepas H+ jadi apa? Basa sianida. Nah, ini basa sianidanya. Jadi pernyataannya betul. Alasannya, ion sianida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida dan asam sianida. Coba. Cn- ditambah dengan air jadi apa? Ini kan H+ sama H-. Kalau dia bersifat basa, maka dia akan nyamperin sih. Betul kan? Jadi HCN dan OH. Jadi berhubungan? Berhubungan kan nyambung. Dia bersifat basa katanya. Basa bereaksinya sama yang H+-nya dari air. Makanya dia berhubungan, saling menguatkan. Ya, karena dia nyambung di situ. Dia ngomongin asam, bersifat asam, bersifat basa. Basa itu ketemu air, H+-nya yang nyampur sama dia, dia kan basa, ketemu asam gitu lah jatuhnya. Nyampur. 16. Sepotong kayu. Sekuntum mawar. Sekonyong-konyong. Salah lagi. Seumpok. Jika sepotong tembaga dimasukkan dalam larutan FeCl2, tembaga itu apa? Cu. Ditambah FeCl2. Apakah akan menghasilkan gas H2? Enggak. Kenapa? Karena ada. Dari mana H2-nya ya? Dari situ juga ini. Tapi kalau kita bilang HCU direaksikan dengan FeCl2, apakah akan menghasilkan logam Fe? Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa enggak? Tidak tahu deh. Betul. Bisa Iya. Jadi ini adalah reaksi logam dengan garam. Reaksi logam dengan garam itu ada namanya reaksi pendesakan logam. Ada reaksi pendesakan logam, ada reaksi pendesakan halogen. Ya. Kalau reaksi pendesakan logam itu adalah logam kiri dapat mendesak logam kanan di deret volta ya.
ya, maksudnya di deret voltanya. Ini kalau reaksi pendesakan logam. Kalau reaksi pendesakan halogen, masih ingat Nasrin kemarin? Kode lebih atas. Ya, jadi yang unsur lebih atas dapat mendesak yang bawah. Coba ada diskriminasi namanya Kak. Iya, nggak apa-apa. Yang atas mendesak yang Iya, bawah. yang bawah mah biasa tertindas. Kalau yang bawah mendesak yang atas namanya pemberontakan Kak. Iya, ditendang. Iya. Dua, kursinya dalam satu. Baru kursi DPR dalam satu. Tendang. Ada lagi. Oke. Reaksi pendesakan logam. Berarti di sini ibaratnya ini adalah pelapor. Cumi. Bisa nggak dia mendesak ini? Nggak bisa. Harusnya nggak bisa ya. Karena dia lebih kiri. Harus di Jadi dia di kanan. Kalau di kanan nggak bisa. Ini nggak bereaksi. Ini tuh nggak bisa. Ya, kalau misalnya kita bikin Fe yang ditambah dengan CuCl2, dia bisa nih mendesak. Bisa. Maka terbentuklah Cu dan FeCl2. Itu maksudnya pendesakannya. Yang kiri bisa mendesak yang kanan di dalam senyawanya. Kalau halogen berarti Cl2 bisa bereaksi dengan HBr misalnya. Jadi apa? HCl plus Br2 tinggal disetarakan. Itu ya. Tapi kalau di sini kakak ganti Br2 yang ditambah HCl, nah itu yang nggak boleh. Bisa ya? Itu pendesakan namanya. Jadi pernyataannya salah. Alasannya tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal kali minum air, jangan cari penyakit. Cumi hangus, makin ke kanan makin bersifat apa? Oksidator atau reduksi. Jadi betul kan tembaga lebih oksidator? Betul. Ya udah, salah dan betul. Mau ke hatimu. Kalau ibu kota parah ya kan? Parah lu. Parah banget ya jangan. Parah jangan. Parah itu ibu Bedanya lu sama candi. Borobudur. Apa? Kalau Borobudur candi. Kalau lu candu. Jauh nggak sih? Jauh. Candi jadi mandi misalnya apa? Lebih deket candu lah. Yang Deket dalam mandi. candi orang namanya batu di belakangnya tuh Kan begitu ya kayak gombel. lu mah. Orang bule ngomong gombel. Sama gombel. Yuk lanjut. 17. Guys, diskon sampai. Siapa? Buku. Apa buku? Pernyataan yang benar tentang energi ionisasi. Masih ingat energi ionisasi apa? Ya. Pengertiannya? Yang dibutuhkan ionisasi Energi yang dibutuhkan untuk untuk melakukan eksitasi. energi ionisasi adalah Ini aja apa yang ada regalnya tuh. Lotus. energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Intinya gitu aja ya, untuk melepas elektron, melepas jadi ion plus. Iya lanjut. Apakah energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari atom berwujud gas pada kadar dasarnya? Ya. Oke, pernyataan satunya betul, satu betul, tiga udah pasti betul. Dua belum. Energi ionisasi untuk melepaskan elektron valensi kedua itu pasti lebih besar dari yang pertama. Tuh, ya, nilai energi ionisasi selalu meningkat terus ya. Nambah karena makin susah. Karena kalau ngelepas yang makin dekat ke inti atom itu kan makin kuat nanti ikatannya. Nah, tiga betul. Yang nomor 2-nya Oh itu nomor 3. energi ionisasi K lebih kecil dari Na, berarti itu di golongan berapa dia? 71. Lina kawin
Oke, energi ionisasi makin ke atas, kanan makin besar. Jadi, apakah K lebih kecil dari NA? Salah. Betul. Apakah K lebih kecil dari RB? Salah. Jadi salah. Jawabannya ya. Ingat ini satu golongan, tapi kalau ngomongin energi ionisasi satu periode, ingetin yang naik turun, nanti minggu kalinya turun. Siap pacaran samanya turun, salon aktif. Ini kalau yang satu periode ya. Apa aja tuh kan sini? Ya pokoknya golongan 1 sampai golongan 8. Apa aja? Nanti minggu Ali siap pacaran sama calon aktif. NAMG AL, Ali. SI. Hah? Iya. Ali Ini kalau golongan periode 3-nya ya, periode 4 juga berlaku. Nanti Mangga Ali siap pacaran sama artis. Nanti mangga. Nanti Mangga. Oh nanti Minggu. Iya. 18. Siap pacaran sama calon artis. Nanti Minggu Arel. Arel. Kan sabar Ini deh, Kak. Oke. Ya duduk aja dulu dari kasih bangku. Oke. Makasih. Tuh gak disediain sirup gitu kalau disuruh duduk. Enak tuh bangkunya nggak ada esnya. Kayak lebaran. Nggak ada esnya. Ini es lengket nih. Megang nggak lengket nih. Tahu kok. Tas putih di celana kita ada nih. Macam bang. Celana lengket gue pegang apa nih? Di bawah. Kemarin begitu kayaknya. Ada yang paling tahu tuh nggak boleh. Sok-sokan gitu. Sosokan dulu dikira banget. Komen gue. Komen. Psikopat. Kalau kamu ketawa. Kalau kamu ketawa gimana kan? Nggak apa-apa kan lu cuma nyaranin. Oh ya udah tapi nggak tahu apa-apa nih. Sudah? Nomor 18. Bukan ada komen nggak di situ kan? Ada komen. Iya. Komen. Komen itu siapa? Ini apa tulus bukan tulus. Pati. Oh. Tulus. Lu berapa ini? Ini kan serius sih. Gak ada. Kalau Saputra itu Coba Jeffrey Nicole ya? Oh iya. Siapa yang ngomong? Oh kami ya? Bukan. Tahu banget yang suka nyukurin. ya Allah. Fans. Udah 18. Aku lagi fans. Kipas angin kali. Kakak-kakak. Apa? Kelas yang 3. Ya. Bukan. Untuk melepaskan elektron valensi kedua tuh maksudnya dalam satu golongannya. Jadi kayak misalnya ini. Kamu punya siapa nih? NA lah, 11 NA. 281. Energi ionisasi pertama ngelepas satu ini kan? Pas ngelepas yang kedua ini gimana? 2. Ngambil elektron yang di sini kan? Itu yang makin dekat. Atau yang ini juga 282. Misalnya kita punya 12 Mg. Kan 11 sama 23, 12 sama 24. Kita ambil 12 24 aja deh. Udah enak. 12 24 Mg. Apa ini? 282. Berarti kan elektronnya di sini 282. Itu udah berapa? Hah? Itu bukan ada 4. Itu kan yang di tengah udah. 2. Gimana ya? Jelasin ya. Bisa ya? Nah, terus ini gimana jadinya? Dilepas. Ngelepas elektron yang pertamanya. Sekarang udah nggak ada. Nah, jumlah elektronnya dibandingkan jumlah proton banyakkan siapa? Elektron. Kalau udah lepas ya dibanyakkan siapa? Oh, proton. Proton kan protonnya di sini. Protonnya tetap 12 kan? Jadi ini dia nariknya kayak lebih, jadi istilahnya gini, lebih banyak proton berarti dia nariknya lebih kuat dibandingkan tadi sama-sama 12 makin rapat. Nah, jadi makin susah makanya untuk melepasin yang berikutnya. Apalagi kalau ini dua udah lepas ini kan makin dekat lagi kan?
makin dekat ke inti lagi, makin kuat lagi ikatannya, apalagi dia udah stabil, jadi makin susah lagi gitu. Makanya untuk menentukan golongan, pas pelonjakan yang drastisnya banget kan itu untuk batasnya kan. Oh iya. Tapi kalau misalnya nilainya udah pasti setiap 1, 2, 3 melepas bagian itu makin tinggi karena makin susah. So, kayak kamu punya pacar 5, satu putus gampang. Lepas yang kedua kan sayang ya. Lepas yang ketiga aduh berat juga. Keempat apalagi yang kelima kan, jomblo ntar ya. Itu jadi nggak enak. Ya nggak apa-apa. Perumpamannya biar kalian langsung nyambung. Mana juga ada yang punya dua pacar enak ya? 18. Faktor yang dapat meningkatkan probabilitas. Bukan. Problem. Probabilitas apa? Kemungkinan bertumbukan ya antar molekul reaktan. Apa tuh maksudnya? Kemungkinan. Kemungkinan yang bikin reaksi kan. Jadi reaksi itu adalah antar partikel si reaktan itu dia saling bertubrukan. Makanya kamu misalnya reaksiin asam sama basa. Mungkin nggak asamnya di gelas A, basanya di gelas B terus bisa reaksi. Kamu mau ngelarutin garam, garamnya masih di botol, di toples, airnya masih di botol, nggak bakal bisa ya. Jadi pertumbukan itu harus, reaksi itu harus terjadi tumbukan dulu. Makin sering dia bertumbukan, maka itu akan semakin cepat bereaksi. Nah, sekarang kemungkinan tubrukan antar molekul reaktan yang bisa meningkatkan, yang mempercepat laju reaksi sama aja. Apakah memperkecil ukuran reaktan tadi? Betul. Ya, namanya memperluas partikel, luas permukaan partikel ya. Pengadukan? Betul. Ya, diaduk. Pemanasan? Betul. Betul juga. Penambahan katalis? Salah. Kenapa salah? Karena itu cuma mempercepat. Ya kan kamu di sini mau ngapain tadi? Betul. Percepat. Ya, jadi betul semua. Udah ininya ya mempercepat laju reaksi. Ya, udah 1 betul, 2 betul, semuanya betul. Lagi promo, ada yang bilang. Kalau penambahan katalis itu, jadi dia ngaruhnya ke menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi kan dia ngomong probabilitas tubrukan. Sebenarnya katalis itu ada dua ini ya, ada dua di sini ada dua. Jadi kakak kemarin nyari juga pembahasannya sempat penambahan katalis itu dia ragu juga antara jawabannya bisa benar bisa salah. Ya, karena dia nomor 3 harusnya jangan ya kan justru itu buat ininya. Jadi dia jawabnya sih 1, 2, 3 doang. Cuman kan kalau misalnya kita bilang meningkatkan kemungkinan dia makin sering bertumbuh-tubrukan itu kan sama aja mempercepat laju reaksi juga kan. Maka kami ke situ nyambungnya, makanya jadi ya udah dibenerin. Tapi kalau misalnya kita anggap dengan nambahin katalis menurunkan energi aktivasi doang, tapi tubrukannya tetap gimana? Bisa nggak? Terserah, dia juga menyilahkan. Jadi jawabannya apa karena nggak tahu ini. Apa enggak? Apa kita jawab 1, 2, 3 aja? Kita eksperimen sekarang aja ya. Yang di rumah gimana pendapatnya nih? Setuju sama yang mana? Ini kakak juga masih ragu sih yang ini ya. Jadi memperkecil ukuran reaktan kan tadi ya, makin banyak permukaannya maka dia makin sering bertumbukan. Pengadukan berarti dia makin sering bertumbukan. Pemanasan karena dia bergerak terus. Penambahan katalis apa nggak usah? Itu ya. Katalis cuman menurunkan energi aktivasi aja, jadi energi yang dibutuhkan untuk bereaksi jadi lebih kecil, tapi tumbukannya tetap sama. Oke deh, gitu aja deh. Ikutin arah aja ya, kita jawab ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu aja nggak apa-apa. Jadi mempercepat. Kita bukan lebih ke fokusnya mempercepat laju reaksi, berarti memperbesar tumbukan. Meningkatkan tumbukan. Meningkatkan tumbukan ya. Oke, itu aja. Jadi jawabannya kita setuju A ya jadinya ya. Sekarang oke deh. Kalau salah koreksi ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya di sini di komen 19. Jika 100 mili 0,1 molar HA Kalau ada 2 apa sih?
0,1 molar. Dia punya pH-nya 10-4. Direaksikan dengan 0,8 gram NaOH. Kemudian ditambahkan aquades. Air ya, sampai volume 1 liter. Yang ditanya apa yang terjadi? Bukan. Video gue silin. Oh iya, lengkap ya. Ada lengkap ya. Mau pikir apa Boleh soalnya sama. Ini ada apa sama apa ini? Asam lemah Sama? sama Garam. garam. Berarti garam dari mana NaOH? Aqua. Jadi kalau ada asam sama basa diapain? Di buffer. Apakah pasti buffer? Ya, pasti buffer. Ya, berarti bukan bikin buffer. Ya. Ya. Direaksikan Ada Ha ditambah NaO jadi Noah ya Na plus tambah MRS. Masukin 100 kali 0,1 10 milimol. Ini dijadiin miligram dibagi 40. 800 800 bagi 40 200 20 deh ya memol 20 mol. Siapa yang bereaksi? 10 memol Nah, 10 habis 10. Siapa yang bersisa? garam dan basa kuat Ya, ini sisa basa kuat kuat. Oke, berarti apakah dia buffer? ya tidak Terus larutan basa dengan pH segitu? Belum tentu ya. Berarti satu udah pasti salah. satu salah dua Nomor salah dua kita cari dulu. oh cari dulu Kan ini basa kan? iya Yang 3 juga udah pasti salah. 3 pasti 4 salah udah pasti betul karena membirukan kertas lakmus ini basa kuat betul ya. Membirukan lakmus. oh iya silakan itu bener kan Nah, yuk nomor 2 kita punya basa kuat berarti konsentrasi OH yaitu M kali. Nah, M itu kan adalah mol sisa per volume total. Volume totalnya berapa? 30 10 milimol. Volume totalnya berapa? 30 Dari mana? astagfirullahaladzim 1 liter. 1 liter. Ambil aja endingnya. Dia berapapun di sini dia bilang ditambahin air sampai 1 liter. Ya udah 1 liter 1000 mili. Jadi B-nya 1 P-nya 1. seper 100 sama dengan 10 min 2. Maka POH-nya 2, pH-nya 12. Jadi 2-nya betul nggak? salah Salah. 4 aja. 4 aja ya bisa gitu ya Terakhir 20. Pas ya? Membela. oh iya curang dah Senyawa alkohol yang bersifat aktif. Masih ingat ya? masih Cekiral. Iya, cekidot. Cekidot. Jadi harus punya cekiral atau C asimetris, yaitu C yang 4 tangannya beda beda. Coba deh, 2 propanol gambarnya gimana? bikin Prop C-nya 3, di nomor 2 ada OH, di sini CH3, di sini CH3. Punya cekiral? Enggak, karena ini sisinya sama semua. Ya, bukan. Nomor 2 metil 2 butanol, tuh 2, 3, 4. Di nomor 2 ada metil, di nomor 2-nya ada OH-nya. Di sini CH sama. sepertinya betul Oke, di sini CH2, di sini CH3 nggak punya juga. Yang ketiga juga pasti salah, yang keempat pasti betul. Jadi 2 butanol, 1, 2, 3, 4. Di nomor 2 ada OH-nya. Di sini CH, di sini CH3, di sini CH2, CH3 ya. 1, 2, 3, 4. Inilah cekirannya. Jadi 4 saja. Alhamdulillah. Tetap semangat ya deh, sampai ada kata-kata kalian dinyatakan selamat diterima di PTN ini, jurusan ini, sampai tetes darah penghabisan. Jangan habis ya. dong Kalau habis kita hidup pakai apa nih? cuma lulus kalau pakai dia Ya udah.
Oke deh, yang di rumah udah ya, kakak tutup. Terima kasih yang udah join, udah merhatiin. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Iya, Kak. Sama-sama. Kursinya panas tuh kayaknya.